Minggu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. FOMC kemarin menunjukkan sentimen positif dari perkataan Jerome Powell, di mana sesuai proyeksi sebelumnya, suku bunga masih stay di angka 4,5% dan The Fed tampak dovish karena ekonomi tampak strong secara keseluruhan masih dalam target selama 2 tahun mereka. Nah, dari kondisi pasar ketenaga kerjaan sudah jauh lebih membaik dari overheat dan inflasi semakin dekat dengan angka 2%. Namun, jika inflasi melemah atau pasar tenaga kerja mulai melemah juga di luar ekspektasi, The Fed bisa saja melonggarkan kebijakannya kapan saja. Nah, ditambah lagi dalam pidato kemarin, The Fed welcome terhadap kripto. Jerome Powell mengatakan bank dapat memberikan pelayanan kripto terhadap nasabah mereka asal dapat memanage risikonya. Oke, secara keseluruhan tampak bullish FOMC kemarin, tapi kita harus tetap waspada, terutama dari sisi peralihan makro dengan pemimpin Amerika yang baru, kemungkinan akan ada pengaruh politik yang dibawa ke makro, khususnya kebijakan monetary. Oke, apa saja kekhawatirannya? Langsung aja kita bahas di video hari ini. Let's go! Dalam artikel terbaru Arthur Hayes yang dimana mengungkapkan kekhawatirannya agar kita semua tetap waspada. Kekhawatiran Arthur Hayes ada dua. Yang pertama, Arthur Hayes khawatir akan yield obligasi Treasury AS 10 tahun kemungkinan akan menyentuh angka 5% hingga 6%. Di mana angka tersebut adalah angka kritis dan bisa menyebabkan kekacauan dari ekonomi. Obligasi Treasury 10 tahun adalah aset cadangan utama yang dianggap bebas risiko. Ini menjadikannya pilihan aman untuk menyimpan surplus dolar sambil mendapatkan imbal hasil. Namun, jika nilai obligasi ini turun, bisa menyebabkan krisis ekonomi. Yield obligasi ini menjadi tolak ukur untuk instrumen pendapatan tetap lainnya dan telah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, terutama ketika melewati level kritis di angka 5% yang dimana dapat memicu respon dari pemerintah. Sejak tahun 1913, setiap krisis keuangan diatasi dengan pencetakan dolar baru. Ini meningkatkan leverage dalam sistem keuangan. Nah, saat ini total utang dari Amerika Serikat sudah mencapai di angka 36 triliun dolar. Lantas pertanyaannya, siapa sih pembeli utama dari obligasi ini? Pembeli utamanya adalah hedge fund nilai relatif yang dimana melakukan arbitrase dengan memanfaatkan leverage dari bank-bank besar. Mereka membeli obligasi dengan uang tunai dan melakukan perjanjian repo untuk mendapatkan dana tambahan. Namun, kondisi pasar saat ini menunjukkan bahwa hedge fund berada di dalam posisi yang rentan karena ketergantungan mereka pada bank dan juga suku bunga repo yang sangat rendah. Jika ketiga syarat kapasitas neraca bank, suku bunga repo, dan persyaratan margin tidak terpenuhi, maka pembelian obligasi treasury dapat terhambat. Yang kedua, Gubernur The Fed tampaknya membenci Donald Trump. Terlihat dari langkah politisnya yang lebih dominan membantu Demokrat, contohnya penciptaan Bank Term Funding Program atau BTFP sebagai respon krisis perbankan regional pada awal tahun 2023. Rezim kenaikan suku bunga dan penurunan harga obligasi membuat banyak bank yang merugi. Penurunan suku bunga yang cepat sebelum pemilu juga walaupun target inflasi masih belum tercapai. Nah, akhir-akhir ini Trump secara rutin berpendapat bahwa The Fed harus menurunkan suku bunga agar make America great again. Tetapi Powell merespon dengan caranya sendiri bahwa The Fed hanya bergantung pada data. Kalau datanya dapat dimanipulasi gimana ya? Nah, bagaimana Donald Trump membuat The Fed berpihak kepadanya? Mungkin dia membuat terjadinya krisis keuangan mini. Lalu kira-kira apa aja nih resep atau strateginya yang mungkin akan dijalankan? Yang pertama, defisit anggaran dan peran Elon Musk. Amerika Serikat terus menjalankan defisit anggaran yang besar yang mengharuskan Departemen Keuangan menerbitkan utang dalam jumlah yang besar.
Elon Musk yang diangkat oleh Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE memiliki peran yang lebih bersifat penasehat tanpa kekuatan resmi. Nah, meskipun meme memiliki dampak, pemangkasan anggaran yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui tindakan legislator, yang dimana mungkin enggan melakukannya karena resiko politik menjelang pemilihan 2026. Yang kedua, perdebatan plafon utang. Menteri Keuangan yang diperkirakan Bessent dapat menggunakan berbagai alat untuk menunda penutupan pemerintah dan menghindari kebutuhan untuk mencapai kompromi dalam hal pengeluaran. Dengan menarik dana dari Treasury General Account atau TGE, dia dapat memberikan stimulus ke pasar dan menjaga pendanaan pemerintah selama berbulan-bulan. Ini otomatis akan menunda saat para politisi harus bernegosiasi untuk meminjam lagi. Nah, strategi ini akan sangat mudah menyebabkan yield obligasi 10 tahun naik ke atas 5%. Jadi, yang dipantau selanjutnya adalah jika Bessent memberikan tanggal batas plafon utang akan tercapai dan departemennya tidak menggelontorkan dana TGE, di mana itu fungsinya untuk menjaga pemerintah tetap berjalan, maka itu akan memicu yield obligasi yang melonjak hanya dalam hitungan hari saja. Nah, jika hal ini terjadi, pasar kemungkinan besar akan anjlok. Dan di mana The Fed akan mengalami tekanan politik dan solusinya untuk menyelamatkan sistem adalah yang pertama, memangkas suku bunga secara agresif. Yang kedua, menghentikan QT dan memulai QE. Yang ketiga, menawarkan pengecualian SLR untuk obligasi Treasury. Nah, pada saat itu, Trump pun akan menguji The Fed atas komitmennya terhadap Amerika. Walaupun akan menjadi tantangan sentimen negatif ketika awal menjabat bagi Donald Trump serta Partai Republik. Bagaimana keadaan China? Pada kuartal ketiga tahun lalu, Bank Rakyat China atau PBOC mengambil langkah untuk merangsang ekonomi atau istilah yang halus untuk mencetak uang, di mana dengan cara menurunkan rasio cadangan perbankan dan membeli obligasi pemerintah dari China. Nah, momen itu yang menyebabkan lonjakan besar di pasar saham A-share. Namun, pada 9 Januari kemarin, PBOC menghentikan program pembelian obligasi dan mulai memperkuat mata uang mereka yaitu yuan. Ini menimbulkan spekulasi tentang alasan perubahan kebijakan dari Xi Jinping. Beberapa teori menyebutkan tekanan dari kelompok pro-barat dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas mata uang, akibatnya pencetakan uang yuan akan dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Oke, kita beralih ke Jepang. Bagaimana keadaan Jepang? Bank of Japan atau BOJ telah menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 0,25% menjadi 0,5%, di mana ini adalah angka level tertinggi dalam 17 tahun terakhir. Sebagai bagian dari program normalisasi suku bunganya, kenaikan ini menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang mencapai level tertinggi dalam hampir 15 tahun terakhir dan memperlambat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Dolar yen diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan prediksi bahwa dolar akan melemah dan yen akan menguat dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Namun, penguatan yen dapat memaksa perusahaan Jepang untuk merepatriasi modal dan menjual aset, yang dimana ini berpotensi berdampak negatif pada harga obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Nah, BOJ akan terus memantau kondisi ekonomi sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam kebijakan moneternya. Oke, pertanyaannya, apa dampaknya terhadap Bitcoin? Investor obligasi saat ini menghadapi kekhawatiran terkait inflasi yang meningkat. Mirip dengan kondisi pada tahun 1970-an hingga awal 2000-an, kenaikan suku bunga oleh The Fed telah menyebabkan harga saham dan obligasi bergerak seiringan. Ini menciptakan korelasi yang kuat antara keduanya. Ketika inflasi kembali muncul pada tahun 2021, yield obligasi Treasury 10 tahun meningkat meskipun The Fed melonggarkan kebijakan moneternya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar khawatir akan adanya inflasi, di mana itu dapat memicu penurunan harga aset keuangan. Jika yield obligasi terus naik karena ketakutan akan inflasi dan utang Amerika Serikat yang besar tanpa pembeli baru, dalam jangka pendek kemungkinan pasar saham bisa turun. Bitcoin mungkin menunjukkan korelasi tinggi dengan saham, tetapi dalam jangka panjang ia dianggap sebagai indikator utama untuk tekanan finansial.
Nah, ketika terjadi krisis di pasar obligasi, respon dari otoritas keuangan kemungkinan adalah mencetak lebih banyak uang, dan ini dapat menguntungkan Bitcoin serta memberikan likuiditas yang dibutuhkan di pasar kripto. Secara keseluruhan, proyeksi menunjukkan bahwa imbal hasil obligasi 10 tahun akan terus naik, di mana itu menambah tekanan pada pasar saham dan meningkatkan risiko bagi investor obligasi. Oke guys, balik lagi ya. Ini semua cuma prediksi dari Arthur Hayes yang dimana merubah strateginya di awal kemarin. Tujuannya untuk diversifikasi karena menurutnya ada chance sekitar 60% untuk pasar turun sejenak sebelum kembali terbang lebih tinggi. Ia beranggapan begini juga atas dasar sentimen market kemarin sejak peluncuran AI DeepSeek oleh China, yang dimana itu akan membuat pasar ragu akan tech company yang ada di Amerika Serikat. Oke guys, gimana menurut kalian guys? Apakah kita patut waspada? Sebaiknya memang waspada itu perlu, tapi jadi jangan bahan untuk ketakutan ya guys. Yang pastinya diversifikasi itu adalah hal yang penting dalam investasi. So, disclaimer on juga ya, konten ini hanya berupa edukasi dan entertainment ya guys, bukan berupa saran investasi. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!